Ini alhamdulillah Ustadz di Zoom ada 1.000 ya. Masya Allah. Di YouTube ada 400. Jadi meluber nggak muat. Akhirnya kita kasih link YouTube streaming ada sekitar 450 ya. Masya Dan Allah. tadi siang juga saya survei Ustadz untuk leader-leader gitu ya. Saya survei siapa yang rutin tahajud, siapa yang rutin duha. Ternyata hampir semua Ustadz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Masya Allah, saya juga baru tahu tadi. Ini luar biasa nih. Nah, jadi motivasi buat kita juga semuanya. Baik ya. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang saya muliakan, saya hormati Mas Ipo dan istri Mbak Astrid yang berkesempatan menjadi host, dan kita bersyukur kita memiliki seorang leader dalam hal ini Mas Ipo yang sangat concern khususnya terhadap kebutuhan batin kita, yaitu hak-hak spiritualitas bagi para mitra, dan ini sesuatu yang wajib kita syukuri karena sebuah bisnis itu diukur bukan sekedar berapa nilai rupiah atau income yang masuk, tapi sejauh mana efek bisnis ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tadi sampaikan salah satunya evaluasi ruhiyah ya, kalau istilahnya mutabaah ruhiyah, mutabaah yaumiyah dari masing-masing leader yang dievaluasi oleh Mas Ipo selaku pimpinan, sangat menggembirakan bahwa bisnis yang kita jalani ini makin membuat kita dekat kepada Allah, maka inilah bisnis yang berkah. Sehingga nilai yang kita hitung bukan sekedar pendapatan bulanan. Jadi dihitungnya bulanannya sekian ya, tapi mungkin efek keberkahan itu nggak nampak sekarang seperti kesehatan, harmonisnya rumah tangga, dan juga tentu aspek-aspek yang lain ya. Saya ingin menyapa juga buat teman-teman dari mitra Mas Ipo, dari tim BP British Propolis, dari Khalifah Sekolah, dari TK, dan segala mitra yang mungkin menyimak kajian kita, khususnya yang semangat untuk terus memperbaiki diri, dan bukan hanya diri ternyata, tapi juga bersama dengan keluarga untuk bisa meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia, namun yang hakiki bagaimana bisa kebahagiaan sampai surga. Ini yang kita harapkan, kita cita-citakan. Kita bukan hanya menjadi orang yang mesra di dunia atau bahagia di dunia, tapi juga mesra dan bahagia hingga sampai surga. Sehidup sesurga. Bagi yang sudah menikah, inilah tujuan hakiki pernikahan. Kenapa demikian? Karena sejatinya jodoh yang diberikan kepada manusia itu ada 3 kategori. Dan ini mungkin bisa mengukur diri kita. Jodoh kita itu masuk level yang mana. Ada jodoh yang terjadi selama ini, ada fid dunia wala fil akhirah. Jodoh di dunia tapi enggak di akhirat. Di dunia kelihatan mesra, bahagia, layaknya suami istri ya, kita merasakan kebahagiaan, kedekatan ya, kompak, romantis. Namun di akhirat kita sudah selesai hubungannya. Say goodbye ya, lo gue end, kata anak muda zaman now. Udah enggak ada hubungan lagi. Hal inilah yang dialami oleh misalnya Fir'aun dengan istrinya. Istrinya menjadi penghuni surga. Sebagaimana kita tahu Asiyah adalah wanita mukminah, sebaik-baik wanita. Khairun nisa'il jannah, sebaik-baik wanita di surga. Jadi sementara Firaun yaitu makhluk Allah yang terlaknat, yang jelas tempatnya justru paling neraka, yang paling kuat bahan bakarnya, yaitu paling keras siksanya. Jadi dua insan ini yang di dunia mereka adalah sepasang suami istri, namun di akhirat mereka justru adalah orang yang berpisah, hubungan mereka selesai. Atau yang disebut jodoh di dunia dan tidak di akhirat adalah seperti yang dialami oleh Abu Lahab. Demikian juga dengan istrinya yang disebut Ummu Jamil. Saya narun zata lahab wa mur'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka. Demikian juga istrinya. Mereka di dunia berasik mesra, ya bahagia, bahkan bisa ketawa bersama. Tapi di akhirat mereka justru menangis meratap dan mereka
Ya, disitulah mungkin soundtracknya lagu Rosa, Ku Menangis Membayangkan itu sangat pas buat mereka ya, karena mereka ternyata tidak lagi bisa bersama-sama lagi, dan karena orang kalau sudah di akhirat masuk dalam siksaan Allah, mereka sudah disibukkan dalam urusannya diri sendiri. Jadi nggak ada keinginan untuk bertemu, berpelukan, ya reunian para penghuni neraka itu nggak ada. Nah itulah siksaan yang sangat pedih yang mereka rasakan, walaupun di dunia mereka pasangan yang mesra. Jadi ini kategori yang kita hindari. Kita berharap pasangan kita sekarang ini adalah mesra di dunia, tapi sampai surga. Jadi cita-citanya masuk surga sekeluarga. Ya, makanya kita bilang kepada dia, ya sejak awal deklarasi atau awal malam pertama harusnya ngomong begitu. Dek, mungkin aku nggak bisa membawamu liburan ke Bali atau ke Turki, tapi insya Allah aku akan membawamu liburan ke surga. Ya, si istri protes, bilang aja bokeh kan gitu. Banyak alasan, ya itu beda perkara. Intinya ternyata kita berharapkan bahwa pasangan kita ya memahami bahwa kita punya visi yang jauh, jodoh dunia dan akhirat. Yang kedua ada jodoh yang disebut fil akhirah wala fid dunya. Jodoh di akhirat, tidak di dunia. Yaitu jodoh yang dalam hal ini adalah orang-orang yang di dunia tidak sempat merasakan nikmatnya pernikahan. Karena takdir kematian keburu datang. Tapi di akhirat insya Allah mereka mendapatkan namanya jodohnya. Terutama kalau mereka masuk surga. Ya, karena salah satu kenikmatan penduduk surga adalah mereka mendapatkan yang namanya ya pasangan. Ya, karena di dalam hadis Rasulullah katakan ma fil jannati azab, di surga nggak ada yang jomblo. Jadi bukan berarti jomblo nggak boleh masuk surga, bukan. Artinya orang kalau sudah di surga pastinya mendapatkan hak, yaitu mendapatkan pasangan. Jadi kalau di akhirat nanti seorang itu tiba-tiba bertemu dengan jodoh yang selama ini tidak dia rasakan, ya tidak mereka bayangkan di dunia. Dan pastinya kalau jodoh di akhirat, tim make up surga itu pastinya sudah meremake benar-benar tampilannya, pastinya jodoh yang terbaik. Ya cantiknya, tak terbayangkan lah kita karena kenikmatan surga semuanya serba wah. Makanya sebagian orang yang di dunia tidak sempat bertemu dengan pasangannya, ya husnuzon, ya sebelum aja datang menjemput akan menikah. Tapi kalaupun ternyata setelah menikah, setelah meninggal belum juga dapat jodohnya, percayalah ya dia akan mendapatkan jodohnya nanti di surga. Dan yang ketiga, ini yang menjadi cita-cita kita, yang menjadi semangat kita di kesempatan sore ini, yaitu pasangan yang jodohnya di dunia dan di akhirat. Mesra bersama di dunia, yaitu mendapatkan ya saling mengayomi, saling mencintai, kemudian saling memberikan support ya peran kita kepadanya. Tapi yang hakiki lagi, yang hakikat lagi di akhirat ketemu lagi. Ya, tentu di akhirat ketemu ya kita dalam keadaan yang terbaik ya, tidak ada bahasa ya lu lagi nggak ada. Lu lagi itu bahasa penduduk dunia yang merasakan kebosanan. Ya dia lagi, ada sebagian yang mengatakan ya jodoh saya dia lagi Ustadz ya, atau gitu mah. Kenapa dia gitu? Kita merasa bahwa itu adalah hal yang rugi. Padahal kalau sudah di akhirat tidak ada lagi ruang bagi kita untuk memuaskan syahwat atau memuaskan emosi negatif kita. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 46, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli," dan kami lenyapkan, kami tarik. Naza itu kalau dalam bahasa Arab itu proses ya mencabut ya. Nanti kalau di orang di akhir kehidupannya ada disebut sebelum saat sakaratul maut ada disebut naza. Naza itu adalah proses di mana malaikat Israel mencabut ya, mentarik. Ya, itu ditarik ikhwat. Demikian juga Allah gambarkan bahwa nanti di akhirat Allah juga akan melakukan penarikan. Apa yang ditarik yaitu naza itu terhadap sifat negatif. Dalam hal ini Allah berfirman yang dimaksud adalah gil. Wa naza'na ma fi sudur min ghil, dan kami lenyapkan segala hal ya yang namanya gil ketika nanti seseorang masuk surga. Jadi kalau orang surga itu emosi negatif itu sudah nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya di akhirat ketemu mantan senewen. Ya lu kok masuk surga? Nggak bisa nih ya. Tahu gitu surga ketemu lu ngapain? Mendingan gue di neraka. Nggak ada. Di surga itu kita lapang ketemu mantan, hati itu juga nggak ada perasaan. Karena memang nggak ada lagi tuh gil, sifat negatif.
Udah nggak ada. Perasaan itu nggak ada. Allah bersihkan betul penuh. Ketemu mungkin sama mantan nabos yang pernah mutasi kita sampai ke Papua, sampai kita kena malaria. Nggak mungkin. Lah kok lu bisa masuk surga? Wah ini kayaknya salah masuk nih gitu ya. Ah, nggak terima gitu. Nggak ada. Orang tuh kalau dari surga itu lapang banget. Hatinya tentrem banget. Nggak ada tuh sama sekali pikiran-pikiran negatif. Ya nggak ada sekali prasangka. Ya, atau ketemu dengan beda pilihan politik, lu cebong masuk sini, dasar kampret, nggak ada. Cebong kampret punya hak untuk masuk surga gitu kalau mereka mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Jadi nanti perdamaian hakiki kita nanti di surga. Maka kalau di dunia tuh masih ada sisa-sisa ya rasa itu apa aja dihubungkan dengan politik ya, apa aja nih. Ya udah itu memang itu salah satu sifat dunia, tapi kalau di akhirat tuh nggak ada. Nggak ada nanti di akhirat ada blok khusus cebong, blok khusus kampret, nggak ada. Atau kadrun, karena nggak ada. Nggak ada itu. Memang mereka nggak ada blok-blokan gitu. Masing-masing punya kepentingan politik ya. Intrik siapa jadi ketua RT di surga. Nggak sama sekali. Karena surga memiliki orang itu melapang. Termasuk istri-istri yang Allah ciptakan di dalamnya orang istri-istri yang perasaannya perasaan positif. Kalau di dunia masih ada tuh ibu-ibu yang suka cemburuan, suaminya WA sama perempuan langsung curiga siapa tuh? Siapa tuh? Mantan ya mantan. Mungkin masih ada. Tapi kalau di akhirat udah nggak ada lagi. Jadi ketika ada ibu-ibu yang mungkin mendapatkan hadis ya bahwa lelaki di dunia ketika masuk surga akan mendapatkan sekitar 72 bidadari, mungkin akan ada yang bertanya, "Lah Ustadz kok enak banget laki-laki ya? Dapat 70 bidadari, kita dapat apa?" Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sejatinya hanyalah ada di dunia. Kenapa? Karena pertanyaan ini muncul dari perasaan negatif. Kok dia begitu ya? Nah, itu di akhirat dia enak-enakan ya. Kita udah berjuang macam-macam, di akhirat dia malah poligami sama 70. Di dunia jatahnya 4, di akhirat 70. Enak banget. Itu obrolan omongan-omongan bagi penghuni dunia. Tapi di surga nggak ada lagi. Makanya ketika di surga seorang istri mendapati suaminya berinteraksi dengan wanita lain yang merupakan jatah dari Allah kepada laki-laki tersebut, nggak ada tuh. Ya tiba-tiba tanduknya keluar, kurang ajar ya, bidadari ini ternyata lebih cantik dari gue, lebih langsing lagi, mana gue lebih gemrot, nggak ada. Karena penduduk di dunia itu, penduduk surga nggak ada yang seperti itu. Semuanya benar-benar memiliki yang namanya perasaan positif. Nggak ada. Bahkan kalimat yang keluar itu kalimat yang positif ya, sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka di dalamnya tidak pernah mendengar perkataan negatif dan perkataan dusta. Di surga nggak ada tuh membuli, perkataan dusta atau perkataan yang mencelakakan, nggak ada. Yang ada kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang mungkin menusuk hati itu nggak ada. Bahkan yang muncul tuh kalimat pujian, ya seperti yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Maaf, mungkin pernah dengar bahwa penduduk surga itu setiap hari itu ngumpul di sebuah pasar yang disebut pasar Jumat ya. Suku Jum'ah, pasar Jumat itu jangan didefinisikan yang ada di Lebak Bulus yang Jakarta itu. Ya, pasar Jumat yang dimaksud sini memang adalah tempat ngumpul. Mungkin definisi pasar ada yang mengatakan berarti ada transaksi dagang gitu dong. Orang jualan ya, tentu bukan itu dimaksud. Memang bayangan otak kita terhadap surga itu sangatlah terbatas karena ini hanya cara Rasulullah untuk mendekatkan bahwa ada suatu tempat yang di surga di mana orang itu saling ya berinteraksi, sejenis kafe atau pasar lah tadi untuk berinteraksi. Nah, setiap laki-laki ketika dia datang ke pasar tersebut tertiuplah angin dari arah utara. Hadisnya sahih riwayat Muslim, sehingga membuat wajahnya itu setiap kena angin tuh makin ganteng. Makin ganteng, setiap kena angin tuh makin ganteng. Ya, begitu dia sampai pulang ke rumahnya, disambutlah sama istrinya. Disitulah dia si istri mengucapkan kalimat yang menunjukkan inilah tabiat dari penduduk surga. Apa? Ni'ma anta jamil. Kamu tuh makin ganteng aja. Kamu tuh makin ganteng aja gitu. Ya, itu kalimat dari penghuni surga, yaitu kepada pasangannya. Dan si suami pun berkata yang sama kepada istrinya yang ada di rumah, kamu juga ditinggalkan makin cantik. Jadi betapa kalimat inilah kalimat yang muncul pada saat seseorang nanti di surga, pada saat seorang surga. Artinya
Tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi yang namanya iri, dengki, hasad, dendam, dan macam-macam. Intrik itu nggak ada. Makanya inilah kebahagiaan hakiki. Dan kita akan mendapatkan kepuasan ya bahwa kita bisa mendapatkan pendamping hidup yang disebut cinta sejati. Ya, cinta sejati karena cintanya tersambung ya sampai ya kalau cinta fitri kan sampai 5 episode ya dan itu bubar tayang nggak ada lagi. Tapi kalau cinta sejati seseorang dia tidak putus karena di akhirat di surga mereka akan kekal selamanya cinta mereka dan tidak akan pernah merasakan bosan. Jadi tidak ada sifat bosan bagi penduduk surga yang mungkin ya dia lagi nggak ada. Ya tidak ada perasaan ya kalau hidup di surga begini doang gitu ya kayaknya kurang challenge gitu nggak ada orang di surga itu main-main dengan mengatakan ya kayaknya terlalu hidup zona nyaman banget nih nggak ada challenge nggak ada tantangan sekali dibakar di neraka nggak ada orang kalau dari surga betul-betul merasakan betapa dia mendapatkan nikmat Allah untuk bisa yang namanya mendapatkan karunia Allah dengan nikmat tersebut. Nah, kita berharap jodoh kita sampai kepada surga, mesra di dunia ya sampai ke surga, mesra dan bahagia sampai surga. Lantas bagaimana kita mewujudkannya? Inilah salah satu yang mungkin menjadi PR kita bahwa upaya kita untuk mewujudkannya dimulai dengan ya harmonisasi visi yang digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai visi dasar seorang muslim. Visi inilah yang menghantarkan kita kepada aktivitas dunia yang tidak tertipu kepada betapa banyak yang selama ini menyepelekan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ya ayat 77 dan ini mengingatkan tentang visi seorang muslim yang harus menjadi cikal bakal keluarga yang ingin sampai kepada surga. Di dalam surah Al-Qasas 77 Allah berfirman wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Ini kalimat yang mungkin harus kita jadikan tagline atau mungkin kita tulis ulang dan kita tempel di dinding setiap rumah untuk menunjukkan visi besar sebuah keluarga. Allah berfirman dengan kalimat ini untuk mengingatkan kita, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ya, bahasanya ingat nih ya. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ingat cara Allah mengatakan wabtaghi fima ataqal darul akhirah. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Ayat ini mengingatkan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Artinya segala sesuatu harus kita fokuskan tembus jauh. Itulah visi muslim itu dia tidak sekadar puluhan tahun, dia sekadar ratusan tahun tapi jauh sampai ribuan tahun karena dia akan menghadapi kehidupan yang lebih besar lagi. Makanya visi ini mulai di dalam anggota keluarga. Bahwa yang kita harus semangati adalah diri kita memiliki visi akhirat. Visi akhirat yaitu cari akhirat jangan lupakan dunia. Ya, jangan dibalik. Yang dibalik selama ini tanpa sadar adalah cari dunia, jangan lupakan akhirat. Ya kan ada yang gitu. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Nah, gitu. Kalimat ini kadang terlontar di lisan kita kepada anak kita. Kesannya mirip, padahal beda banget. Beda banget. Kalau cari dunia, jangan lupakan akhirat. Mohon maaf, ketika kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, biasa akhirat tuh ngalah. Akhirat selalu belakangan. Bapak besok ada pengajian ya di masjid ya, ini di luar masa pandemi misalnya. Ya, hadir ya Pak. Jawabannya klise. Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal futsal saya. Soal jadwal futsal ada permanen Ustadz ya. Saya juga ini udah rutin bayar ke lapangannya langganan 400.000 sebulan. Ya kalau kondang pengajian kan undangannya baru tadi pagi. Itu juga ustadznya kayaknya bukan 200 dai rekomendasi Kementerian Agama deh. Saya harus cek dulu ustadz radikal apa bukan kan. Jadi melihatnya saya sudut pandang itu. Ibu-ibu besok ada majlis taklim buat ibu-ibu ya oleh ustazah ini hadir ya Bu. Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya. Soalnya Ustadz kalau saya nggak shopping seminggu badan gatal-gatal bengkak-bengkak Ustadz kan gitu ya. Jadi saya harus punya sindrom khusus kalau nggak shopping. Jadi yang dirasakan oleh setiap orang yang tidak memiliki visi yang namanya akhirat, dia urusan akhirat itu selalu digeser. Urusan akhirat itu digeser sehingga tidak punya yang namanya kepentingan apapun ya yang itu yang menjadi masalah sehingga kalau keluarga tidak punya visi akhirat nih bahaya.
Kalau keluarga punya visi akhirat, maka harta yang dimiliki pun itu yang diperuntukkan itu bukan buat kesenangan. Ada harta tapi kepikiran gini, aduh kita nolong siapa lagi ya? Itu kayaknya uang di tabungan tuh yang masuk terus penuh, bingung saya caranya gimana nguranginnya kan gitu ya. Gimana caranya ya supaya jadi kalau udah umur, apalagi kalau sudah menjelang umur 40 tahun itu, yang dipikirin itu udah beda lagi ya. Dia itu sudah menjejakkan ya, apalagi kan mungkin teman-teman yang sudah berumur 40 tahun kan harus tahu bahwa orang kalau udah berumur 40 tahun itu harus punya visi hidup yang digambarkan dalam surat Al-A'qaf ayat 15. Yang ini sejatinya visi yang jauh, yang makanya kalau suami istri udah 40 tahun ingetin, Dek, ini baca doa ini. Doanya ada dalam surat Al-A'qaf ayat 15 kan, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslih li fi dzurriyyati. Lihat 3 ayat, lihat ayat ini, satu ayat ada 3 permohonan yang merupakan bagaimana inilah jantungnya atau visi khusus orang kalau udah menjelang 40 tahun, yaitu pertama, Robbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama, ya Rob, berikanlah aku yang namanya kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Yang pertama kali diminta, berikanlah aku kekuatan untuk mensyukuri. Karena orang kalau udah umur 40 tahun itu, yang muncul lebih banyak setan ingin masukkan penyesalan-penyesalan. Duh, seandainya dulu gua nggak daftar jadi PNS, jadi nggak usah pontang-panting sekarang setiap hari posting ini, posting ini. Jadi penyesalan terus. Duh, seandainya gua dulu sempet nerima lamarannya dia, sekarang nerima suami model kayak gini. Yang ada itu penyesalan-penyesalan. Yang diingat itu adalah keburukan. Sementara nikmat Allah yang banyak itu nggak terhitung. Ya, harusnya kita malu ya bagaimana seorang Nabi Ayub yang diuji dengan banyak hal dan sebuah riwayat bagaimana penyakitnya dialami selama 80 tahun. Ya, begitu udah 7 tahun dia misalnya mengalami ini, istrinya sempat oleh beberapa orang dari masyarakatnya untuk protes, minta sama Tuhannya Ayub itu bagaimana dia. Di situlah Ayub mengajarkan berapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita. 80 tahun. Sementara baru nguji berapa lama? 7 tahun. Nggak fair. Nikmatnya banyak. Nah, ini adalah cara pandang orang yang harusnya melihat betapa banyak nikmat. Karena itu kalau udah umur 40 tahun sebenarnya udah fokus pada nikmat-nikmat Allah yang disyukuri. Ya, nikmat Allah, jangan sampai penyesalan, seandainya setan masuk di situ. Yang kedua adalah ya, wan amala sholihan tardahu, dan beramal soleh yang kau ridhoi. Kalau di umur ini udah abaikan tuh pencitraan-pencitraan yang nanti amal soleh ini akan mengantarkan kesenangan ya untuk anggota dewan, bukan. Amal soleh yang kayak gitu nggak akan habis terbakar. Amal soleh yang harus kita sudah merencanakan, amal soleh yang diam-diam. Ya, amal soleh yang tersembunyi, yang para ulama menyarankan di antara semua amal yang kau lakukan harus engkau rahasiakan satu saja, yang sampai istrimu mungkin nggak tahu. Ya, yang itu menjadi sebuah penimbang berat kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita mengharapkan amal soleh yang taradahu. Yang berikutnya kata Allah, waslih li fi dzurriyyati, dan lakukanlah perbaikan dan jadikanlah amal soleh itu mengalir sampai anak cucu. Fi dzurriyyati. Inilah salah satu visi kalau umur 40 tahun, memikirkan gimana caranya beramal soleh itu ngalir sampai anak cucu. Di mana apa yang kita miliki hari ini bisa dimanfaatkan demi kebaikan masyarakat, mengalir. Ya, bikin pesantren, bikin sekolah. Kalau kita tiada, orang kan tahu, pendirinya siapa nih. Alhamdulillah, cucu pun merasakan bangga, ingin mengikuti jejaknya. Bagaimana Ibrahim, dia punya amal soleh yang namanya yaitu namanya Ka'bah yang ditinggikan, ya, dan itu diteruskan sehingga cucu-cucunya dalam hal ini anak, cicit semuanya melihat itu. Inilah jejak dari kakek kita Ibrahim. Itu adalah sebut yang saya selalu mengistilahkannya prasasti amal. Prasasti amal adalah sebuah upaya kita untuk membangun sebuah amalan
yang berbekas ya. Amalan itu harus berbekas yang bisa dirasakan setelah kita tiada, dan itu bisa lihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah lembaga atau sebuah bentuk perusahaan yang memiliki maslahat untuk umat, bentuk yayasan, sekolah, pesantren, masjid dan segalanya. Itu wajib kita mikirkan. Nah, kembali bahwa Quran menggambarkan carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Suami istri harus sinkron di sini dulu. Ya, bahwa yang cari adalah akhirat. Jangan dunia yang kita kejar terlalu remeh gitu. Kalau kita mencari namanya sesuatu, pikirannya akhirat, nyari harta, yang kita pikirin adalah untuk apa nih? Membantu orang miskin, memberangkatkan haji. Jadi bukan sekedar mencari harta bisnis, agar kita bisa senang-senang, pelesiran, bisa setiap tahun kita bolak-balik ke Hong Kong, kita bisa ke Maldives, kita bisa ke Australia, ke Mesir. Bukan. Yang difikirkan adalah lebih jauh lagi. Cara sudut pandangnya ada akhirat, menyekolahkan anak, pertimbangannya akhirat. Jangan yang penting, ini sekolah ini terbukti, alhamdulillah Pak, saya masukkan anak saya ke ini. Karena saya pengen anak saya masuk UI, masuk UGM. Jadi dipikirin masuk UI, bukan masuk surga gitu. Ini yang sering terjadi. Padahal masuk UI, sering saya sampaikan, gampang. Saya berapa kali masuk UI cuma bayar 4.000, ya kadang. Ya, kalau motor cuma 2.000, masuk UI mah gampang. Jadi kadang-kadang kita ini memikirkan yang masuk UI, masuk ITB gitu. Lupa anak kita itu jangan sampai tergadaikan imannya. Sampai milih sekolah aja, milih yang terkait dengan urusan akhirat. Ya, terkait dengan urusan akhirat. Maka yang digambarkan adalah cari akhiratnya. Kalau anak kita sampai tidak tersosialisasi urusan akhirat, maka yang terjadi anak-anak yang akhirnya sama seperti mungkin sebagian falsafah orang tuanya, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Akhiratnya nyambi. Nyambinya apa? Sholatnya selalu belakangan. Nah, udah sholat belum? Udah. Kok cepat banget? Yang penting sholat. Tidak punya gairah. Tidak punya gairah untuk menunjukkan kualitas diri. Anak-anak kita yang mungkin selama ini kita anggap sebagai seorang yang mandiri, tapi dari sisi dunianya saja karena tidak tanam akhirat. Ada seorang ibu bangga dengan PD-nya, alhamdulillah Ustadz, anak sudah jadi orang. Lah emang dulu monyet Bu? Bukan. Maksudnya udah berprestasi banget, prestasinya gelar akademisnya itu bikin saya senang deh. Masih muda tapi udah ada profesor, doktor, ya, MA, MBA, MCK, MCD, CHT, CPNS, semua dimasukin. Semua titel certified yang dia miliki pokoknya bererot, bangga tuh. Sampai mungkin kartu namanya itu dibikin double ya supaya disambungin gitu ya, kayak puzzling supaya kartu masuklah ya semua gelarnya itu. Kita bangga dengan apa yang dimiliki anak kita, titel dunianya. Walaupun setiap titel itu nanti ujung-ujungnya kan almarhumah juga gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tanyakan urusan akhiratnya, mohon maaf gitu ya, anak ibu udah hafal berapa juz? Jawabannya justru itu Ustadz, ya jusnya justru itu. Nah ini lagi belajar Iqra ya, alhamdulillah doain. Ketika kita tidak mensosialisasikan akhirat sebagai tujuan akhir, final destination, yang kita jadikan sebagai sebuah tempat kita bermukim, tempat kita berlibur, tempat kita untuk bersenang-senang, maka anak hanya mengejar sampai target jangka pendek. Jadi kalau ada orang yang cuma berpikir, saya ingin di masa tua saya, masa pensiun saya sudah tenang-tenang saja, tidak merepotkan anak, ini target jangka pendek banget. Dalam pengertiannya ini hanya orang-orang yang tertipu dengan dunia, targetnya jangka pendek. Itulah Allah kecam, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian tuh lebih prioritaskan dunia, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi ini yang menjadi masalah. Makanya yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita cari urusan akhirat, ya. Jangan akhirat dicari pas kepepet doang, walaupun ya mungkin tetap ada kebaikannya. Sifat kita yang mungkin selama ini mohon maaf gitu ya, saya tidak menyalahkan, tapi tetap ada kebaikannya. Ketika akhirat baru diingat pas udah kepepet, ya utang numpuk, ya itu bagus ya, utang numpuk, ya baru ingat Allah, ya rumah tangga berantakan, karam, barulah kita ingat akhirat mana nih, pengajian, barulah kita mau ngaji gitu ya. Banyak sekali yang kejadian seperti ini. Wajar akhirnya kita menganggap urusan akhirat itu ya hanya dalam kaitannya hanya untuk urusan ya ketika dalam musibah doang.
Ketika lagi sulit, engkau ingat Allah. Ketika lagi susah, engkau lupakan Allah. Makanya Allah akhirnya mungkin memberi kita banyak kesulitan, seolah-olah ingin menegaskan bahwa karena dengan kesulitan itu engkau mengingatku, maka kuberikan engkau terus kesulitan. Karena kalau engkau diberikan kesenangan, engkau lupa sama aku. Makanya kalau ada orang yang selama ini, mungkin kok hidup gue sulit-sulit mulu ya Allah kok hidup gue sulit mulu. Mungkin saat senang engkau lupa. Maka ini menjadi pengingat, oh iya ya, bahwa kita harus mengingat bahwa urusan mengingat Allah ini justru kita niatkan, ya Allah jika aku diberikan kesenangan dalam hal ini semuanya untuk engkau ya Allah. Ini yang harus menjadi motivasi hidup kita. Jangan giliran urus kepepet baru ya. Kan itu yang terjadi. Banyak orang yang mohon maaf ya, konon zikir terbaik kita kan ya katanya bukan di masjid. Zikir terbaik kita itu ya pas di pesawat ya lagi turbulensi, astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonir rajim, itu langsung ya Allah astagfirullahaladzim, masyaallah, astagfirullahaladzim, ya Allah kan gitu. Kenceng zikirnya itu pas lagi turbulensi ya. Kita ya mungkin ya cobalah evaluasi, kadang-kadang kan begitu, yang pernah ke luar negeri atau umroh pasti ngalamin lah. Saya sendiri pernah tuh mengalami turbulensi yang paling dahsyat yang pernah saya alami sepanjang hidup saya waktu ketika dari mana ya, dari Turki ya singgah ke Abu Dhabi waktu itu pesawat Etihad, itu saya mengalami 1,5 jam pesawat diguncang, benar-benar diguncang, dan saat itu saya merasa ya Allah gitu ya. Ya dan di sebelah saya itu ada ibu-ibu yang doanya itu luar biasa, ketika lagu itu langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Saya baru kali itu ngeliat ada orang zikirnya luar biasa gitu. Ya dan saya nggak mungkin ngetawain orang nasibnya sama kan gitu. Masa iya kalau misalnya pesawatnya tiba-tiba kecelakaan saya ngerugi gitu. Tapi saya kebayang itu ada orang yang selama ini begitu hidupnya, kelihatan bahwa pas giliran di pesawat zikirnya kenceng. Giliran naik bis ya jurusan Pantura tuh yang ke arah Kuningan, Luragung, yang ngebutnya kan luar biasa. Itu kan ya konon remnya ditaruh di Pegadaian ya kan karena saking ininya. Nah, kalau kita lihat itu bagaimana ya nyebutnya, baru kita ngebut Allah, ya Allah, ya Allah, pir, ya Allah, masya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan zikirnya kuat tuh. Giliran di bis, giliran di pesawat. Tapi begitu masuk masjid, ini tabiat kita, baru nyender tiang dikit. Masjid tempat zikir, lu tidur. Giliran di pesawat, giliran di bis, lu malah sering zikir. Bukan berarti salah, zikir kan di mana-mana. Tapi tempat zikir terbaik di masjid nggak dimanfaatin. Masjid jadi tempat tidur. Betapa banyak fungsi masjid itu dilecehkan sama kita. Jujur-jujuran aja kan kita ya. Kadang kita itu masjid itu fungsinya kan WC umum alternatif di zaman now ini. Ya kalau kita tahu SPBU penuh cari masjid ya, dan itu banyak orang yang menganggap sekedar masjid untuk sekedar untuk ya minimal nggak ada pun sekalipun wudunya sebagai bentuk ibadah, ada cuman pipis langsung kabar. Jadi buang kotoran lu di masjid ini, giliran berzikirnya nggak ada. Ini yang terjadi. Saya pernah ngisi kajian di masjid UI itu ya. Ya dulu setiap Ahad pagi. Saya ingat ketika saya isi kajian di masjid UI, tiba-tiba rame banget itu pagi-pagi. Wah, saya langsung berprasangka, Masya Allah, ini orang-orang yang semangat untuk mengikuti majelis taklim. Ternyata mereka ngantri di WC. Rame tuh ngantri di WC karena pengen pipis habis olahraga, habis itu nggak ikut kajian. Ya, lebih kepada yang lainnya. Dan nggak ada, mungkin kalau saya bilang minimal ada sedekah di diri kita untuk masjid. Ya, wudhu itu udah bagian dari ibadah teringan kalau udah di masjid itu. Lebih bagus lagi kalau kita sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid ditambah kalau kita mau berzikir subhanallah. Ini enggak, masjid cuman pipis selesai balik ya. Betapa kita tanpa sadar menghinakan kondisi masjid. Ya, itu karena paradigma kita. Paradigma yang cari dunia. Jangan lupa akhirnya. Makanya anak kita pun akhirnya juga terbawa. Bahwa anak-anak kita punya pola yang dicari dunia. Ya, akhirat sekedar nyambi aja. Yang penting jangan lupakan. Makanya anak kita kan sholatnya gitu ya. Yang penting cepet. Walaupun yang penting apa ngerjain ya. Makanya tidak peduli lagi yang urusannya dengan kehusyuan ya. Makanya beda kalau prestasinya zaman para sahabat itu benar-benar mereka ya. Sekarang saya tantang deh ya, mungkin pernah juga saya tanyakan ini ke beberapa mitra Mas Ipo, ada nggak hadis atau riwayat para sahabat yang mereka bertanya ke anaknya atau bertanya ke Rasulullah, kepada para sahabat atau sahabat cilik, pertanyaan yang sering kita tanyakan gitu, apa sih?
Nah, udah sholat belum? Coba cari hadisnya. Ada nggak? Udah sholat belum? Saya udah meneliti hadis berupa tentang ini, nggak ada. Rasul tuh kalau bertemu anak kecil nggak pernah nanya udah sholat belum. Berarti sholat nggak penting dong Ustadz? Bukan. Dulu kalau ada para sahabat ditanya udah sholat apa belum, mereka tersinggung. Seolah-olah ingin mengatakan, Rasul jangankan sholat. Urusan apa lagi, amalan apa lagi bisa kami kerjakan. Ya kalau disuruh jihad, jihad. Makanya mereka kalau punya harta, mereka benar-benar jadi motivasi kaya itu lebih kepada mereka ingin nyumbang apa. Dulu kan pernah ada para sahabat itu yang dialog itu iri-irinya tuh bukan iri kayak kita. Dia mah enak ya kalau kaya. Bisa jalan-jalan, dia bisa pelesiran, bisa berangkat ke luar negeri, bisa punya rumah. Kita hidup kayak gini ya. Kalau dulu para sahabat enak ya jadi orang kaya. Dengan uangnya banyak dia bisa sedekah. Dan uangnya dia bisa membantu jihad. Dan uangnya dia bangun pesantren. Aduh seandainya saya orang kaya. Jadi pengandaian ini sebut yang dibolehkan. Ya, dulu para sahabat tuh irinya di sini. Karena pikiran mereka jauh ke akhirat. Harta mereka itu mereka berikan untuk urusan yang berkaitan dengan urusan akhirat. Mereka karena punya visi. Nah, suami istri itu akan selalu dalam kondisi mesra sampai surga kalau visinya ini. Jadi ketemu titik tolaknya. Tapi kok urusan akhirat kita nggak fokusin, bahaya gitu. Makanya anak-anak kita pun nanti kena dampaknya itu anak-anak yang tidak punya gairah ya. Kalau ibadah tuh malas-malesan, yang nggak punya semangat mengikuti taklim kajian ilmu ya. Makanya anak-anak zaman now kan gitu. Ya biasanya menjelang Ramadan kalau di luar masa pandemi itu survei dulu masjid mana yang paling cepat kan gitu ya. Biasanya kan begitu ya. Di sini ada ya nih masjid 2-3 rakaat 5 menit. Mantap ya, langsung merasa masjid favorit gue nih. Ada lagi tuh sebelah sono ya, cuman 11. Langsung kalkulatif 2-3 aja 5 menit apalagi yang 11. Bahkan hitungannya gitu. 11 lebih cepat lagi nih kayaknya. Datang ke masjid yang 11 rakaat. Itu datang masjid 11 rakaat, qadarullah imamnya impor dari Saudi kan gitu ya. Baru dengar basmalahnya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, salah masjid gua nih ada. Setiap dia imam baca Quran tuh gelisah. Gitu. Waladhdallin. Amin. Itu dalam hati request tuh. Kulhu. Kulhunya kuat tuh. Request tuh. Begitu dengan imamnya baca alif lam mim. Ditandain tuh masjid. Ya, habis itu di-share di Facebook 10 masjid yang tidak layak dikunjungi. Nomor 3 kalian akan tercengang kan gitu ya. Poin ini kenapa muncul? Karena mereka merasa bahwa ya Allah hidupnya kayak gitu. Makanya anak yang tidak tersosialisasikan kepentingan akhirat di dunia hanya jadi anak lahir kita, di akhirat terpisah. Karena tadi tidak tersampaikan kita ini punya misi keluarga sampai surga. Mama, papa ingin sampai surga. Karena itu indikatornya sesuaikan dengan indikator Allah. Engkau disebut mandiri bukan dengan indikator sekedar punya uang. Ada seorang ibu bisa bilang, alhamdulillah Ustaz anak saya sudah mandiri. Sudah punya tabungan sendiri, alhamdulillah. Sudah punya yang namanya uang pribadi. Yang sudah punya rumah walaupun cicil, sudah punya mobil ya. Dalam hal ini ya walaupun kredit. Semua ukuran-ukuran dunia. Betul dalam hal ini kita menganggap itu sebuah kebanggaan. Tapi anak mandiri tidak sekedar urusan itu. Kalau menurut versi Allah. Anak mandiri, lihat nih ukurannya. Anak mandiri adalah anak yang sudah bisa bangun salat subuh sendiri. Sebab begitu ada banyak di antara kita punya anak umur 20 tahun katakanlah. Khusus subuhnya emaknya jauh-jauh nelpon dari kampung. Jangan bangun, jangan. Jam berapa nih? Udah jam 8 nih sholat duha pakai kunut nih kan. Kebiasaan kamu nih. Ya subuh kesiangan, ya subuh menjelang duha. Ayo bangun. Aduh mas semalam masih ngerjain tesis nih. Kita alasan-alasan dunia ini yang membuat kalau anak mandiri itu walaupun 7 tahun azan berkumandang Allahu Akbar, kita masuk dalam kamarnya, kita cek nggak ada, kita langsung panik, jangan-jangan diculik nih. Ternyata dia yang azan. Kalau dia laki-laki, kita merasa bersyukur ya Allah. Artinya kita sudah mendapatkan salah satu yang kita harapkan buah dari pengasuhan kita, anak tertanam di akhir. Nah, suami istri kalau ingin masuk ke bagian sampai surga punya visi ini. Sehingga mudah banget setiap keputusan yang kita ambil, keputusan yang berkaitan dengan akhirat ya. Bahkan kalaupun kita misalnya mengevaluasi diri lebih kepada evaluasi akhirat.
Ya, bagaimana ketika kita dirasa, maaf, kok dia nggak mesra lagi ya, kok dia gampang marah ya. Makanya kita tidak langsung fokus kepada yang kita selama ini jadikan, dan jangan dia ini nih apa, eh, aku tidak belajar psikologi pasutri nih. Oh, selama ini mungkin aku lupa belajar bagaimana cara kerja otak laki dan perempuan berbeda. Mungkin itu yang kita pelajari boleh. Tapi yang lebih hakiki lagi, kita periksa hubungan kita dengan Allah sebagai pengikat hubungan kita dengan pasangan. Karena pernah disampaikan sering kali bahwa kita dengan pasangan kita sejatinya cintanya cinta segitiga. Maksudnya cinta segitiga adalah ada Allah yang menjadi pengikatnya. Sementara kita dan pasangan kita di sebelah kanan kiri, Allah yang ada di puncaknya. Semakin dekat kepada Allah, semakin kita dekat dengan antara kita. Semakin kita menjauh dari Allah, semakin kita menjauh. Makanya ketika kita rasain hubungan kita hambar, kita sulit untuk membangun kemesraan, gampang marah, ada luka batin, itu mungkin bukan sekedar faktor psikologis, tapi jangan-jangan satu, ibadah kita menurun, sholat kita udah terburu-buru, yang lainnya sedekah kita mungkin sudah sedekah kita tidak terbiasa sedekah lagi, sudah pelit sama orang tua ya, kita jarang memberi ke ibu kita marah murka sama kita menyakiti perasaannya. Sebab salah satu pembuka pintu-pintu keberkahan hidup adalah berbuat baik sama orang tua, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan surat Maryam ayat 30 dan 31. Ya, beliau kan menjadikan dirinya sebagai contoh kita bagaimana dia menjadi makhluk Allah yang diberkahi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sungguh Allah menjadikan hidupku berkah dimanapun aku berada. Jadi namanya yang namanya Isa itu hidupnya berkah dimanapun dia berada. Disebutkan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kemudian wa ausoni bisolati wa zakati madum tuhaya, dan Allah mewasiatkan aku untuk mengerjakan sholat dan zakat dimanapun aku berada. Jadi sholat dan zakat itu menjadi amalan utama. Ya, sholat dan zakat itu menjadi salah satu poin penting dalam upaya sholat terkait dengan hak Allah untuk secara spiritual kita tegakkan. Makanya lihat kualitas sholat kita di rumah, kalau sudah mulai berantakan, tahajudnya mulai jarang, berarti ada yang terjadi dalam rumah tangga kita. Pasti, walaupun kita mencoba seolah-olah mesra, tapi kemesraan kita kemesraan yang palsu, dan itu yang kita khawatirkan. Kemesraan yang palsu itu yang digambarkan Al-Quran, yaitu orang yang tertipu. Seperti misalnya kita melihat orang-orang Yahudi itu kelihatannya kompak, gitu, kelihatannya mesra. Tapi sejatinya mereka di sisi Allah itu Allah bongkar dalam surat Al-Hasyr kan, ayat 14 kalau tidak salah, di mana kata Allah ketika melihat kemesraan mereka yang kelihatan mesra itu, ya Allah berkata ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka itu kuat. Mereka itu sebenarnya bermusuhan, hati mereka itu sebenarnya saling curiga. Cuman di depan publik ingin menampakkan kita kompak loh, foto bareng loh. Padahal kata Allah ba'sum bainahum syadid. Dan kedua kata Allah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu Muhammad, jadi ayat ini menegur baginda Nabi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sebagai manusia ya, menyangka mereka itu ya bersatu padu jami'an. Padahal hati mereka berpecah belah. Allah mengatakan ini, tahsabuhum jami'an. Kamu menyangka mereka bersatu padu, padahal hati mereka berpecah. Jadi kalau kita simpulkan, maka ini menjadi salah satu faktor betapa ada orang-orang yang kelihatan ya, dalam hal ini kelihatan mesra, kok ujung-ujungnya mereka kok cerai ya. Ternyata mereka nggak bisa berpura-pura selama ini karena pengikatnya hanya urusan teknis. Pengikatnya adalah ada uang nih alhamdulillah uang ada. Tapi nggak ada uang, abang ditendang. Kenapa? Karena mereka lupa pengikat hubungan mereka dengan Allah, yaitu pengikat mereka dengan pasangan adalah Allah. Harusnya itu yang mereka upgrade terus, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan pasangan. Itu yang sering disampaikan berkali-kali dan para asatid banyak mengingatkan ini. Dan surat Al-Anfal ayat 63 Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Adalah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, kata Allah enggak bakalan bisa. Walakin Allah alafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Kamu diminta mengumpulkan harta untuk membuat hubungan kamu menjadi mesra, romantis. Enggak bakal bisa.
Kamu memiliki uang yang banyak tapi nggak bisa menyatukan. Walakinallah ala fabenam, tapi Allah yang menyatukan. Inilah gambaran Allah yang menyatukan. Maka mintalah saat kita dalam keadaan konflik, saat kita merasa hubungan kita ini kok rasanya hambar, maka minta hati pasangan kita itu semakin mesra dengan kita. Romantisme yang kita bangun bukan romantisme ala-ala drama Korea yang selama ini mungkin membuat kita tertipu. Padahal kita nggak tahu bahwa yang digambarkan oleh mereka itu bisa jadi adalah ya cinta-cinta yang kamuflase, yang hanya nampak di permukaan, tapi hati mereka sebenarnya itu mungkin sang istri berharap ya suaminya ini segera wafat supaya warisannya segera dibagikan kan gitu ya. Setiap hari berdoa, ya Allah kapan matinya, kan kapan gitu. Jadi tidak ada niat untuk ibadah, menikmati bersama masa tua, menjadikan setiap usapan saat suaminya sakit, kemudian memandikan atau membersihkan kotoran suaminya itu sebagai ibadah. Kalau kita punya visi akhirat, maka melayani pasangan dalam kondisi lemah itu kita anggap sebagai investasi akhirat. Jadi bukan sesuatu yang take and give. Gue ngelayanin lu tapi lu sendiri pelit banget ngasih. Enggak. Kalau kita diikat sama Allah, kita akan melihat ini sebagai sebuah peluang, aset surga. Istri tidak sekedar memandang suami sebagai sekedar ya ATM berjalan. Enggak. Tapi sebagai pembuka pintu surga. Surgaku ada di suamiku. Maka dialah yang akan aku cari, jadikan sebagai pembuka pintu surga. Karena wanita masuk surga dengan jalan yang begitu mudah. Dari mana kita tahu mudah? Karena amalannya nggak usah banyak-banyak. Para akhwat di sini, para ibu-ibu harus memahami. Wanita masuk surga kan jalannya mudah. Kata Rasulullah, idza sholatil mar'atu khamsaha, wa shamat sya'raha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zaujaha, qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syiti. Jika seorang wanita sholat 5 waktu. Nah, sholat tuh berarti sholat lagi-lagi diingatkan. Puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya. Ya dalam hal ini tidak mengumbar aurat kepada sembarang laki-laki. Dan yang keempat, taat sama suaminya. Menunjukkan bahwa walaupun suaminya mungkin ya di bawah ya detailnya, ya jangan sombong, ya, tetap posisinya menganggap suami ini aset surga. Jangan merendahkan, Allah kamu cuman S1 mas, ya aku udah S3. S3 nggak boleh sombong. Samsung Galaxy aja udah S20 nggak sombong kan saya bilang. Jadi jangan GR gitu. Jadi kita merasa bahwa oh, udah hebat kamu. Ya kita harus memuliakan suami. Khadijah itu disebutkan diciptakan surga khusus untuknya yang nggak bising, yang tenang. Karena memang ketika dia menikah dengan baginda Nabi, salah satu yang dia lakukan adalah dia ciptakan ketenangan di dalam rumah. Salah satunya tidak membuat suaminya merasa galau ketika penghasilan diri dia lebih besar. Karena ada suami, ada istri ketika ada mendapatkan penghasilan lebih besar, dia langsung jumawa, langsung merendahkan suaminya. Tidak. Dan memang suami juga harus melihat penghasilan istri ini jangan aji mumpung. Udah kamu udah banyak. Bukan. Jadi harus ada motivasi lebih untuk dia mengupgrade dirinya. Untuk bagaimana tetap terjaga nilai kekawaman. Kenapa? Agar ketaatan istrinya bukan sekedar terpaksa. Bantulah istri untuk taat kepada suami dengan ketulusan cinta. Sebab kadang seorang suami memaksa taat tapi tidak memberikan kemudahan dalam ketaatan. Karena taat itu harus dibantu ya. Seorang istri dipaksa taat tapi tidak dibikin cinta, itu kan berat. Berat banget bagi istri. Maka seorang istri pun sekali lagi menjadikan ketaatan itu sebagai bentuk pintu surga. Sehingga pelayanan-pelayanan itu jangan dianggap sebagai take and give. Lah aku kan udah layani kamu kok pelit banget. Jangan. Sekiranya pun kita tidak dapatkan yang namanya balasan suami di dunia, kita pertimbangkan betapa di akhirat itu kita mendapatkan itu. Apalagi kalau suami kita mungkin dikenal laki yang baik. Hati-hati jangan sampai melukai perasaan suami. Karena surga kita seorang istri ada di ridhonya ya. Kata Rasulullah, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah posisimu di hadapan suamimu. Posisimu di hadapan suami menentukan surga dan neraka. Tuh bayang, posisi kita di hadapan suami kita menentukan surga dan neraka. Artinya bagaimana posisi seorang wanita pada saat dia meninggal itu kalau suami masih hidup tergantung dari ridho suami.
Ya, inilah yang membuat seorang wanita di Ansor atau beberapa wanita di Ansor sebelum tidur selalu dia melakukan amalan yang mungkin inilah bentuk amalan yang bisa dipraktekkan. Dia mengambil tangan suaminya, ditaruh di kepalanya, seraya mengatakan, "Mas, aku tidak bisa tidur kalau kamu nggak ridho. Ya, apakah ada pelayananku yang kurang gitu ya?" Ini seolah-olah kayak seorang seorang penjual kepada customer ya, melakukan itu. Apakah ada pelayananku yang kurang ya? Jadi dia mendapatkan feedback. Kalau suaminya tersenyum itu masya Allah. Makanya seorang wanita yang meninggal lebih dulu dan mendapatkan keriduan suami, ya misalnya ketika seorang istri meninggal, kemudian si suami menangis tersedih, ya Allah gitu ya, dia menyesali, mungkin belum bisa membahagiakan istrinya, tapi dia ridho. Ya, walaupun besoknya nikah lagi, yang itu urusan lain ya. Seorang suami ya mungkin nangis sih nangis, urusan nikah lagi urusan lain. Nah, tapi ketika dia ridho, ketika suami istrinya mungkin meninggal, maka tidak ada tempat bagi istrinya kecuali surga. Ya, tapi ketika ada seorang istri ketika meninggal, suaminya di balik layar malah yes. Akhirnya gitu ya. Dan itu mungkin bahaya banget bagi istri ya. Ya, sampai bilang heran udah 3 kali stroke masih aja hidup nih. Waduh, kuat banget sih istri gitu ya. Akhirnya game over juga nih. Nah, ketika seorang istri mengalami ini tidak ada tempat yang membahagiakan untuknya ya, dan sangat mengerikan karena tempatnya di neraka. Jadi bagi seorang istri, suami adalah aset surga, sehingga dari semua amalan prioritaskanlah suami. Jangan kebalik. Ada seorang istri bilang, "Ya Ustadz, saya tuh pengen banget puasa, kemarin puasa Arafah, tapi suami saya ngelarang karena dia pengen dilayani, syahwatnya tinggi." Ya jangan dibenturkan, taat suami itu wajib, puasa Arafah sunnah. Maka kalau kita membenturkan ini, kita nggak paham ilmu. Melayani suami itu adalah wajib, selesai. Ya, kalau kita nggak puasa sunnah, kecuali puasa wajib dilarang sama suami, itu nggak boleh. Nah itu yang kita harus, tapi yang sunnah ya. Tahajud, suami ngajak berhubungan. Tahajud sama suami mengajak berhubungan lebih utama itu. Dan itu kita bayangannya surga. Ya, karena kadang-kadang kita merasa surga itu diatur sama kita. Allah memerintahkan dan Allah Maha tahu. Makanya wanita itu sejatinya kalau ngikutin saja petunjuk Allah selesai. Yang kebayang sama dia Allah sudah tetapkan. Cara masuk surganya itu dengan seperti itu. Ya, jadi cara masuk surga sudah ditetapkan, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana menjaga kemaluan, bagaimana juga taat sama suami. Makanya ini menjadi perhatian. Bagi laki-laki, di dalam hal ini pasangan kita adalah sebuah bukti kebaikan kita di sisi Allah. Jadi kalau seorang istri menjadikan suami sebagai aset surga, di mana ridhonya menentukan surga kita, seorang suami juga begitu. Bagaimana seorang istri yang akan menjadi saksi yang meringankan kita di akhirat. Kelak-kelak para wanita ini, para suami akan bersaksi tentang kelakuan kita di dunia. Apakah kita sudah pemimpin yang baik, suami yang baik? Karena betapapun masyarakat memuji kita dengan segudang prestasi kita, piala yang kita kumpulkan dan amal-amal lain, maka mereka tidak akan bisa ya menjadi yang namanya kebaikan buat kita. Kalau ternyata kesaksian istri itu langsung membatalkan semua. Ketika istri menggugat di akhirat, "Ya Allah, aku menjadi saksi bagaimana suamiku tuh pelitnya luar biasa. Ya dia kalau sama orang lain tuh rajin raktir, sama istrinya perhitungan. Ya kadang beli seblak aja cekernya cuma 2, padahal saya mintanya 3 misalnya gitu." Jadi yang kayak gitu itu yang membuat si istri kadang-kadang komplain, pelitnya luar biasa. Kalau sama teman royal, ya kalau sama orang lain bagi, giliran saya gitu, orang lain ya temennya dipinjemin uang, kan diberikan hadiah ya, handphone iPhone nih. Kalau saya itu Oppo yang paling di Cina itu juga. Jadi itu juga kredit, ada saya disuruh nyetor. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang, makanya bagi laki-laki pembuktian bahwa kita layak menjadi seorang pemimpin yang lebih besar adalah keluarga. Itu juga yang harus kita lihat. Jadi masing-masing memandang bahwa diri kita itu perbaikan dalam urusan akhirat. Nah, mesra dan bahagia sampai surga dipahami ketika kita melihat peluang urusan akhirat ini dalam pasangan kita, yang kita manfaatkan ini sebaik-baiknya. Kemudian yang harus kita manfaatkan juga adalah bagaimana urusan terkait akhirat ini
juga kita maksimalkan dengan menjalankan peran yang di dalam Al-Quran. Bagaimana kemesraan itu kita bangun lewat 3 peran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya ada 6, tapi 3 ini cukup mewakili. Yang pertama, Allah jadikan peran kita dalam Quran sebagai suami istri, sebagai seorang teman. Ya, dan ini ceritakan di surat Abasa ya. Wasahibatihi wa bani, kan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, ya, hari di mana seseorang lari dari saudaranya, ya, dari ayah dan ibu larinya, dan ayah ibu lari dari saudaranya juga, ya, termasuk seorang istri, ya, sohibah. Istri dalam ayat ini sebut bukan zaujah tapi sohibah. Di sini para ulama menyimpulkan bahwa istri sebagai sohib. Sohib maknanya adalah teman. Sohibah maknanya adalah sebagai teman. Dan inilah yang membuat kita memahami bahwa hubungan kita dengan pasangan kita itu seperti teman. Teman yang namanya teman, ada kalanya ya kita tahu kebaikannya sudah kita maklumi dan keburukannya juga kita maklumi. Maka yang harus kita pahami bagaimana kita melihatnya sebagai teman. Kebaikannya ada, keburukannya apalagi. Nama juga teman. Dan prinsip teman adalah tidak meninggalkan. Jika dia melakukan kesalahan, segera kita perbaiki. Jika dia merasa lemah, kita kuatkan. Itu prinsip teman. Jika dia merasa gundah, misalnya ada suami kita yang dia hopeless atau jobless, dipecat dari kantornya. Kemudian sebagai teman kita harus membantu menguatkan dia secara moral, ya, bahwa dia butuh dikuatkan agar dia menemukan yang namanya kembali fitrah kelaki-lakian dia, agar tidak merasa lemah. Itulah fungsi teman. Jangan ditinggalin dan tidak ada meninggalkan. Karena pernikahan yang kita lalui ini sejatinya mengingatkan kita kepada efek dari cinta yang tumbuh, yaitu cinta yang mewakili cinta Allah kepada hambanya, itu sifat rahmah, yaitu sifat Rahman yang ada dalam surat Maryam ayat 96, yaitu sifat yang kita mencintai dia dengan bukan lagi karena, kalau kan sering diingatkan oleh para praktisi ya, bahwa cinta karena itu sebelum nikah, tunkahu nisa'u li arba'ah, wanita dinikahi karena kan itu ya, karena ini karena itu sebelum nikah, tapi ya karena hartanya, karena agamanya. Tapi setelah menikah kita beralih dari cinta karena kepada cinta yang walaupun kamu bau, ya, walaupun kamu bawel, walaupun itulah yang membuat kita menjadikan celah untuk tetap mencari kebaikan dia. Ya, karena seburuk-buruknya pasangan kita pasti kebaikannya banyak. Kebaikannya banyak. Ya, kebaikannya pasti ada. Hanya saja kita mungkin tertutupi untuk mencari kebaikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah ceritakan bahwa suami istri itu sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Surat Al-Baqarah 187, bahwa sebagai pakaian kita saling melengkapi, ya, saling menutupi aurat, jangan sembarangan curhat. Karena kalau kita curhat ke orang yang salah, seperti kita membuka aurat pasangan kita. Seperti layaknya pakaian yang terkoyak, ya, itu yang tidak layak. Kalau mau curhat, pastikan curhat ke orang yang tepat. Boleh curhat buka aurat nggak? Boleh. Kan kayak kita misalnya istri buka aurat di depan dokter. Ketika lagi hamil atau lagi mau lahiran dibukakan dokternya laki-laki. Ya mau gimana lagi? Kita buka aurat kita, tapi orangnya tepat. Kan nggak mungkin lagi hamil lahiran buka di tukang bengkel buka aurat. Nggak boleh. Ya begitu juga kalau kita mau curhat tentang pasangan kita, pastikan kita curhat kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan curhat sama sembarangan. Ya tukang jamu kita ajak diskusi. Mbak, menurut kamu gimana? Tukang jamunya belum nikah. Ya, ini menjadi masalah. Diskusi tentang pasangan sama jomblo. Makanya akhirnya bahkan ada yang diskusi tentang pasangan kita sama teman lawan jenisnya yang akhirnya terjadi perselingkuhan. Ada yang mungkin diskusi pasangannya yang mungkin menunjukkan keburukan sama mantannya. Ini juga bahaya. Itu juga yang membuat akhirnya hubungan menjadi rusak ya. Jadi yang kedua sebagai pakaian ya. Sebagai pakaian itu kalau kata Dr. Ali Syahwani fungsinya menghangatkan. Ya, pakaian itu kan menghangatkan, kita ya berusaha untuk menghangatkan ya sebagaimana dialami oleh Khadijah ketika baginda Nabi dalam keadaan gelisah, jadilah istri yang menghangatkan ya. Ya, jadi awal-awal datang itu berikan kehangatan dulu. Jangan datang langsung teror dengan kewajiban ya.
Khadijah itu contoh bagaimana ketika suaminya gelisah nggak ditanya macam-macam. Ya nggak disumpahin atau disyukurin lagian sih keluar malam-malam masuk angin kan nggak ada gitu, dipeluk aja dulu kegelisahan itu, dan itu yang kita pahami. Yang ketiga, fungsi suami istri dalam Quran membangun kemesraan itu ketika dia sebagai penolong. Surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum auliya ba'din. Lelaki mukmin dan wanita mukminat sebagai mereka penolong bagi yang lain. Maka prinsip tolong menolong inilah yang harus kita pahami, bahwa kita saling tolong menolong. Ada kalanya suami jatuh ya, ada kalanya pasangan kita mungkin ruhiyahnya turun, tugas kita menolongnya ya, dengan lembut mengajaknya, yuk ikut kajian yuk, mungkin kamu kurang sport apa seruhiyahnya. Ketika seorang istri mungkin dalam keadaan jatuh, misalnya lagi masa pandemi dalam keadaan belajar gini, seorang suami juga memahamkan dirinya, oh ya dia lagi capek nih makanya ngegas terus ke anak. Maka kita pahamkan kepada anak-anak, mama lagi capek ya nak, ayo bantu mama, ayo. Jadi bukan nyalahin dengan kamu tuh ngomel-ngomel mulu, bukan. Jadi seorang suami dan istri kalau sudah prinsip saling tolong menolong, dia melengkapi seperti pakaian tadi dan sebagai penolong, sehingga kekurangan kita bisa di-upgrade dengan seperti ini. Taib, kalau kita maksimalkan 3 fungsi peran ini saja dengan sungguh-sungguh, maka kita sampailah pernikahan kita kepada yang fungsi ideal tadi, yaitu ketika kita akhirnya bisa melangkah tertatih-tatih meskipun ya kita selama ini melangkah ini mungkin ya terseok-seok tapi ujungnya ke surga juga. Ya jangan meninggalkan pasangan kita yang sedang berusaha menemukan cahayanya, karena ada perempuan yang mungkin maunya di puncak kesuksesan ya. Bagi seorang laki-laki kadang tergiur dengan wanita yang kadang-kadang ya langsung melamar ketika kita sukses. Aku ingin menjadi suami kamu, menjadi istri kamu, bangga betul kayak jadi istri kamu. Seorang laki-laki tahu diri bahwa ketika ada wanita yang mendatanginya di saat dia sukses, berarti ini bukan wanita yang layak dijadi pertahankan sebagai pasangan. Ketika kita tahu ada istri yang berjuang habis-habisan dan dia sekarang kita berada di puncak kesuksesan, maka pahamilah apa yang dia lakukan, tetesan keringatnya, air mata yang berderai, bersabar setia bersama kita sampai kita di puncak, itu adalah lebih berharga dari sekedar yang namanya pesona fisik, karena pesona fisik itu akan larut, akan sirna ya. Secakep-cakepnya wanita ya pastinya akan mengalami keriput, jelek juga. Karena tidak ada kecakapan yang istiqomah ya, justru yang istiqomah yang jelek ya. Sekarang jelek ya, ntar juga istiqomah jelek juga kan gitu ya. Itu ya wanita yang istiqomah. Kalau wanita yang cakep itu yang nggak akan istiqomah, dia kelak begitu. Yang kita anggap cantik sekarang pun kelak akan tua juga, payah juga, keriput juga. Tapi ada yang membuat kita tetap memiliki perasaan kuat. Ya, kita bayangkan bahwa jatuh bangunnya kita bersama. Ya, ketika dia ya kita dalam keadaan nggak ada uang, dia memiliki yang namanya peran di samping kita, tidak meninggalkan, dan nilainya luar biasa sih kita. Tapi saya pikir itulah mungkin yang bisa menguatkan. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini ya rumah tangganya, kemesraannya bukan hanya di dunia tapi memiliki isi akhirat. Tadi kata kuncinya mungkin kita sudah mulai mengingatkan diri kita, keluarga kita cari akhirat ya, sehingga pertimbangan kita dalam berbisnis pun kita niatkan bismillah ya Dek, kita targetnya pendapatan kita ya. Salah satu doa yang diajarkan kiai saya itu, saya dulu waktu di Mahat punya kiai yang mungkin sebagian juga sudah tahu doa ini sering diajarkan, tapi kiai ini baru saya ngeh doanya, jangan ya Allah berikanlah aku penghasilan sekian, enggak. Kalau saya diajarkan kayak saya doa, ya Allah izinkan aku bersedekah sebulan bisa 1 miliar. Jadi yang diajarkan tuh bukan buat dirinya tapi sedekah 1 miliar. Orang kalau udah sedekah 1 miliar berarti pendapatan dia lebih dari 1 miliar kan gitu ya. Kenapa? Karena sedekahnya aja 1 miliar. Jadi itu yang lebih relevan. Jadi kalau cuman bilang ya Allah izinkan aku punya pendapatan ya 1 miliar, pendapatan 1 miliar tapi nggak dibagian sedekah, itu tanda kita rugi. Karena kita tidak menghasilkan kekayaan yang menghantarkan kita kepada akhirat gitu ya. Tapi kalau kita berdoa ya Allah izinkan aku dengan bisnis ini bisa sedekah 1 M. Jadi yang kita minta sedekahnya yang banyak karena kita punya visi. Nah pasangan kita juga gitu. Kalau ada sedekah yang harus dikeluarkan, keluarkan. Jangan istri itu sembunyi. Karena punya visi akhirat maka kita justru panik. Mas kayak bulan ini kita belum sedekah deh. Kayaknya kita belum kasih mamah deh. Saling mengingatkan untuk urusan ini. Kayak mama belum dapat haknya deh. Papa juga belum. Ipar kita tuh kayaknya yang dia yang
yang janda tuh kayaknya belum deh. Jadi bantu, itulah yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin tanya jawab boleh Ustaz? Sip, silakan. Oke, teman-teman langsung aja Mas Barkah. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya Ustaz. Ini pertanyaannya mungkin mewakili saya sebagai suami gitu Ustaz. Tapi insya Allah juga menyenangkan para istri nanti insya Allah Ustaz. Jadi bukan berdasar penelitian atau penelitian 9 dari 10 wanita itu menyukai suami yang romantis gitu ya Ustaz ya. Nah masalahnya kami kadang sebagai suami itu kurang ngeh ketika istri itu ingin romantis gitu Ustaz. Jadi contohnya mungkin saat istri sering tanya, Mas kamu sayang sama saya enggak sih gitu. Terus kami sebagai suami itu mau jawab itu gengsi gitu Ustaz, tapi inginnya langsung ngasih bukti gitu Ustaz. Nah, pertanyaan kami mungkin apakah memang ada hubungan gitu antara sifat romantis dengan mesranya hubungan suami istri? Yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah tips dari Ustadz ya untuk menumbuhkan sikap romantis terkhusus bagi kami para suami? Mungkin 7 tips romantis, tips ketiga bikin kita tercengang gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Romantisme yang seringkali diwujudkan dalam sikap-sikap yang dibutuhkan wanita, karena wanita makhluk Allah yang tercipta dari tulang rusuk, dan dibahas bahwa makna dila itu membutuhkan 5 hal ya. Dila itu yang disebutkan khuliqat mar'atu min dila, bahwa wanita butuh 5 hal, dan 5 hal itulah bentuk romantisme. Pertama, dia butuh dipahami, yang kedua dia butuh dihargai, yang ketiga dia butuh dicintai, yang keempat dia butuh merasa aman, yang kelima dia butuh merasa bernilai. Dipahami seperti Rasulullah misalnya ketika Aisyah membanting piring karena cemburunya, alih-alih mengatakan nggak boleh begitu Aisyah, di depan sahabat nih kok begitu banget sih kamu, nggak tahu tempatnya cemburu. Tidak. Justru Rasulullah menunjukkan romantisme dengan kalimat ya gorot umukum, menamai perasaan. Ibu kalian lagi cemburu. Ya, itu juga yang menunjukkan romantis bahwa kok tahu banget sih suami kalau aku lagi cemburu, aku lagi capek gitu. Jadi ketika istri lagi ngegas di masa pandemi belajar, kan mama udah berkali-kali bilang kamu tuh susah banget. Maka kita cepat-cepat bilang gini, nak, mama lagi capek. Ya. Mama lagi capek. Ingat ya, ini akhir bulan, betulan transferan belum masuk. Jadi pahami dulu gitu ya. Jadi kita langsung bilang gitu. Jadi anak kita pun ya kita anak istri memahami. Yang kedua dia butuh dihargai, ya butuh dihargai. Buktinya maksudnya apa? Seorang istri dia ya butuh yang namanya apresiasi, ya usaha dia walaupun misalnya mungkin sedikit tapi tetap ya kayak Rasulullah tetap meminum minuman sediakan walaupun mungkin ya, ternyata ada bukan gula tapi garam misalnya. Yang ketiga dia butuh dicintai. Nah butuh cinta inilah yang sejatinya tiap wanita ya wanita ini makhluk audio. Dia tidak cukup dengan bukti, tapi dia memang telinganya harus selalu dibisikkan. Makanya riset mengatakan wanita itu sering menagih kalimat kamu ya dalam hal ini dia butuh ya sesuatu yang menyejukkan di telinganya. Makanya riset mengatakan wanita itu ya butuh kalimat cinta 4 kali dalam sehari, ya 4 kali dalam sehari. Jadi seorang suami bisa lakukan ini ya, tapi jangan dirapel malam-malam I love you, I love you, I love you, I love you dirapel. Atau ada yang seminggu dikali 4 kali 7 28 gitu ya. Jadi sebelum tidur dia ucapin itu 28. Nanti ntar bulan depan lagi ya, enggak begitu. Jadi maksudnya dia butuh karena itulah ya, termasuk dicintai itulah ketika dia diajak ngobrol ya pillow talk ya berapa kali mungkin saya juga sampaikan ya tentang hal ini. Yang keempat dia butuh merasa aman ya, dia butuh mendapatkan perlakuan zona nyamannya ya. Aman ini karena wanita itu dia makhluk yang dia saling tidak suka kondisi insecure. Makanya itu kita pastikan dia selalu dalam keadaan safe and secure. Yang salah satunya kita kalau wanita sudah menanyakan, Mas, kok rekening kok nggak nambah? Nah itu karena insecure gitu. Ya itu yang harus kita pahami. Yang kelima dia butuh merasa bernilai. Ya karena wanita ingin setiap potensinya tidak dikubur ketika dia sudah menikah. Karena pernikahan bukan mengubur potensi untuk di bawah bayang-bayang suami, nggak begitu. Aisyah Ummul Mukminin itu menjadi bintang setelah menikah dengan menjadi ahli hadis.
Zainab binti Huzaimah menjadi ahli duta sosial kan, digelari Ummul Masakin ya, atau misalnya salah satu istri Rasulullah yang ahli ibadah yaitu Hafsah digelari Aswama Al-Qawama. Ada juga istri Rasulullah yang dikenal sebagai penulis kitab yaitu adalah Maimunah. Ada istri-istri yang lain. Maka inilah kebutuhannya. Nah, pertanyaannya adalah kalau romantisme yang dimaksud adalah sekedar untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dibutuhkan oleh istri, memang tidak semua laki-laki mampu. Ternyata bukan karena sekedar karena dia tidak mau ya. Karena sebagian laki-laki pun bisa berkata romantis ini tergantung dari pola asuh. Teori yang mengatakan bahwa laki-laki yang memahami bahwa dia harus berkata-kata yang mesra kepada suaminya, kepada istrinya, memang dia tahu tapi sulit mewujudkannya karena isi kepala dia selama ini mungkin tidak pernah ada kalimat itu. Kebayangkan ada seorang suami yang dibesarkan dengan bapak dan ibu yang keras. Bapak yang mungkin berkata kasar, ya bego kamu. Atau ibu yang selama ini nggak bisa memberikan kalimat cinta. Ibu yang mungkin selama ini juga ngomong kasar, kamu tuh nakal gitu. Maka isi kepala anak itu isinya sampah-sampah semua. Install yang isi kepalanya diinstal dengan kalimat-kalimat yang kasar, keras. Maka tumbuhlah dia menjadi seorang suami yang ikut kajian. Ikut kajian dia dapat informasi dari ustadz dan berkata romantis. Tapi dia nggak bisa keluar dari lisannya. Kenapa? Karena kata orang Arab, fakidu syai la yu'ti. Ya, maksudnya apa? Kita nggak bisa memberi kalau kita nggak punya apa-apa. Bagaimana suami bisa ngomong I love you kalau dia sendiri kosakata I love you itu di kepalanya kosong. Karena dia nggak punya itu. Karena itu sesuatu yang jarang. Boleh jadi dia akan bingung. Karena dia nggak bisa. Saya mungkin ya pernah saya berbagi entah juga di forum ini. Saya pernah punya kawan yang dia sendiri ya. Dia tuh kalau sama istrinya kalau udah marah. Padahal dia lulusan syariah dari Mesir. Ya bahkan lulusannya hadis gitu ya. Dan dia kumlot. Tapi kalau udah marah sama istrinya, waliyazubillah, itu istrinya kepalanya ditarik, dijambak, dijedotin ke tembok sampai masuk UGD. Dan istrinya waktu itu sampai bilang, mana hafalan Quranmu, mana hafalan hadismu. Dan dia cukup menjawab dalam keadaan bersalah, ya dia nggak tahu. Ya dulu waktu kecil gue kalau marah kayak gitu. Ya karena bapaknya mungkin melakukan itu. Jadi kalau kita pahami seorang istri, itulah mengapa romantisme dibangun itu bukan sikap orang kepada kita. Jadi ini mungkin harus diluruskan. Romantisme itu adalah sikap kita terhadap pasangan kita. Makanya seorang Asiyah romantis ketika dia bersabar terhadap ya kejahatan Firaun. Romantisnya Asiyah di situ. Dia romantisnya kenapa dia memberikan sikap terbaik kepada pasangan yang menyebalkan. Yang kedua, romantisme itu dibangun ketika kita mampu mengupgrade pasangan kita. Jadi suami yang nggak bisa ngomong mesra ini, jangan-jangan dia butuh instalan baru. Salah satunya seorang istri mengajarkan, misalnya menstimulus setiap hari WA dengan kalimat Mas, makasih ya, I love you Mas, ya, atau pakai ya misalnya buah jeruk, buah kedondong gitu ya. Apa misalnya I love you dong gitu. Apapun yang kita sampaikan itu memberi nuansa baru di kepala dia. Sehingga seorang istri dalam hal ini harus memahami perjuangan untuk mendapatkan romantisme adalah perjuangan ketika kita mengupayakannya, membantunya. Tadi kan rumusnya suami istri itu seperti penolong. Jadi membantu seorang suami juga untuk berkata itu dengan kita yang men-triggernya. Misalnya kita kirimin puisi. Jadi dia punya kosakata. Kan rumusnya kata Agim gitu. Nggak mungkin teko yang isinya kopi ketika dikeluarin isinya air jeruk. Ya hanya Deddy Corbuzier yang bisa sama Romy Rafael dan para mentalis gitu ya. Kalau seorang yang isinya kopi dikeluarin dalamnya air jeruk, itu nggak make sense, nggak mungkin. Kalau isinya kopi, keluarnya kopi. Kalau isi kepala pasangan kita dari dulu kasar, isinya kalimat caci maki kebun binatang dari bapak ibunya, maka yang tertumpahkan oleh dia selama ini ya itu. Ya, berarti gimana? Ganti isinya, jangan kopi lagi. Kita nuangin air jeruk itu, kita terus isi. Selama-lama nanti dia akan keluar air jeruk, kan begitu. Itu yang harus kita pahami. Berarti kita juga membiasakan ya. Kalau kita nggak mampu, bilang, Dek, abang ini sulit, Dek. Kita harus jujur-jujuran. Abang tuh bukannya nggak sayang sama kamu, tapi abang ngomong sayang itu,
Abang berat karena abang di kepala abang itu diasuhnya dengan kata-kata kasar. Abang itu dari kecil itu diperlakukan dengan keras. Nggak ada satupun ibu abang. Kalau dulu abang nangis, emak abang bilang gini, mati aja kalau sekalian, cengeng sekali kau kan gitu. Abang dibesarkan dengan kalimat kasar. Gimana abang? Nah, bantulah abang deh. Abang yang romantis. Caranya engkau lah mengajarkan abang. Makanya si istri ini membantunya. Jadi seperti itu. Jadi rumah tangga yang kita bangun romantis ini sekali lagi adalah bukan yang kita berikan, tapi sikap kita. Ya, makanya romantisme ini adalah ketika seorang yang tidak bisa membuat puisi, ya dia belajar untuk buat puisi, itu romantis walaupun salah. Dia nggak pernah buat puisi, tiba-tiba bikin puisi, itu romantis. Ya walaupun salah kirim puisi, begitu kirim puisi ke istrinya, puisinya Khairil Anwar. Aku ini binatang jalang. Kan kata istrinya, emang salah puisi. Kenapa puisi ini dikirimin? Kan nggak nyambung. Atau puisinya puisi perang, Pangeran Diponegoro. Lah, ini puisi kayak gini apaan? Karawang, Bekasi. Mantan supir angkot suruh kirim puisi. Ya mungkin akhirnya membuat dia akhirnya ya usaha dia itulah romantis. Jadi romantisme itu bukanlah hasil. Romantisme adalah perjuangan dan proses. Makanya ya saya itu dapat nasihat istri saya itu adalah ketika saya sama istri dalam kondisi yang mungkin tidak seperti ya mungkin kalau saya ceritakan di sini saya berderai air mata juga karena saya memiliki istri yang bersabar terhadap ya karena saya punya tanggungan di keluarga yang ya kalau saya ceritakan istri saya menikahi janda beranak 1. Ya, saya terbuka di sini. Istri saya sudah kemudian setelah menikah kami mendapati fakta bahwa mertua saya dalam hal ini divonis ya schizofren ya kemudian ipar. Kemudian saya tinggal sama mak saya. Jadi saya tinggal di sebuah rumah yang dalam hal ini saya harus merawat mertua, ibu kandung saya, dan ipar saya yang dalam ini sakit bipolar. Dan kita sudah ke rumah. Dalam kondisi seperti itu, saya punya anak dari awal nikah dan istri saya hamilnya itu nggak berjeda gitu, karena dia ngejar target karena usia jauh di atas saya. Jadi jeda sampai setiap ada ini istri saya bilang nggak apa hamil lagi sampai anak kami 5 sekarang dan istri saya nggak boleh lagi oleh dokter karena udah dinyatakan sesar ketiga ini berbahaya untuk dia ya. Tapi intinya adalah sepanjang saya menikah istri saya wallahi nggak pernah yang namanya kalau teman-teman melihat IG saya baru bulan madu itu tahun lalu bulan Januari kemarin yaitu dengan istri saya ketika saya ke Turki dan umroh itu bagi saya apa ya? Saya memandangnya itu adalah sebuah apa ya? Istri saya norak belum pernah ke luar negeri. Belum pernah karena hari-hari dia di rumah. Tapi dia bersabar karena dia harus menyikapi bahwa ini amanah ya. Dia nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena punya anak ya, kemudian harus merawat ibunya, merawat ipar saya, merawat kakaknya. Saya punya ibu, saya tinggal sama ibu saya. Jadi bayangkan bagaimana beratnya dia. Hari dia bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Saya tahu betul dia itu jam 2 itu selalu. Dan dia memang pencinta kopi karena dia bertahan. Kopi bagi dia itu udah kayak nyawa. Karena kopi itu bagi dia adalah untuk menjaga dia, untuk memberikan haknya. Belum lagi. Jadi yang namanya kami jam berdua tuh demi Allah nggak ada. Awal nikah itu nggak ada yang namanya saya bisa seperti teman-teman bisa. Saya berkesempatan ke luar negeri. Saya bisa berkesempatan ke Australia, saya ke Qatar, saya ke Jerman, ke luar negeri, saya ke Malaysia, Singapura. Istri saya itu enggak cuman melongo gitu ya. Kalaupun saya harus bawa istri saya, itu memastikan pasti gimana ibu saya ini yang sakit ini ada nggak ngerawat. Itu kita nggak tenang. Belum lagi ada bayi, setiap tahun ada bayi gitu. Jadi kita ya udahlah, apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian dan satu kalimat yang saya rekam dari istri saya dan itu yang membuat saya mencintainya teramat sangat karena dia cuma mengatakan gini, mungkin romantisme kita nggak dibangun atas dasar saling ketawa, jalan-jalan. Romantisme kita dibangun adalah kita saling menopang untuk menangis bersama menuju jalan akhirat. Itu yang membuat saya menurut saya ini istimewa. Istri saya itu nggak menuntut istri-istri yang lain.
yang enak ya bisa jalan. Nah, ada kalanya kita seperti itu. Yang saya ngelihat bahwa romantis itu adalah kalau bahasa istri saya itu kita berpelukan dalam derain air mata untuk menuju melangkah bersama ke surga. Itu bahasanya. Ya, artinya kalau kita lagi nangis kita ya cukup, apalagi saya nggak bisa memenuhi keinginannya. Itu yang harus kita bangun. Ya makanya saya kemarin itu sebelum pandemi itu saya merasa ya itulah ya perjalanan terbaik saya umroh plus Turki ya ketika saya bisa membawa istri saya ya karena anak kami sudah besar. Kemudian boleh dibilang dalam hal ini ya bukan menyukuri mertua saya sudah meninggal, masih ada kakak ipar yang harus kita rawat, tapi alhamdulillah kami punya tim kesehatan yang cari perawatnya untuk itu, ya ada juga yang bisa membantu merawat anak kami gitu. Jadi ketika saya melihat istri saya itu merasakan megang salju gitu, saya kebayang aja. Bertahun-tahun dia bersabar, dia dapetin itu, dan bagi saya itu luar biasa gitu. Ya kita hanya mengenang itu tadi. Jadi kadang romantisme itu menurut saya bukan hasil. Romantisme itu ada perjuangannya. Jadi kalau di sini ada yang jatuh bangun untuk membangun bisnis BP bareng-bareng misalnya, karena ada suami baik, itu romantis menurut saya. Jadi romantisme itu ketika nangis bareng. Ketika kita saling marah tapi kita saling menguatkan. Jatuh bangunnya kita ketika mengganti bisnis, bercoba berapa bisnis sampai kita akhirnya memutuskan udah terus ini romantis. Jadi bukan sekedar romantisme yang kita lihat ya. Makanya tips pertama kalau ingin romantis yang benar-benar sungguh-sungguh ya romantis yang hakiki itu adalah perjalanan hidup yang kita syukuri untuk mencari solusi. Itu aja. Jadi kita setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Maka itu yang kita syukuri. Ya perjalanan hidup ini. Jadi makanya cara pertama untuk bisa romantis yang benar-benar ya jangan nonton drama Korea itu dulu. Karena drama Korea membuat kita mengkopas ya. Harus seperti ini, pulang harus bawa bunga gitu. Suami salah bawa bunga bangke dibawa, kita marah. Tapi usaha dia bawa bunga bangke ini harus kita terima. Aku datang ke Bengkulu deh untuk kamu, walaupun salah bunga gitu. Ya nggak apa-apa, dia datang ke Bengkulu salah bawa bunga. Ya asal jangan bawa bunga abang, itu lebih bahaya. Bunga bangke lebih baik daripada bunga abang, karena bunga abang merusak hubungan kita. Allah alam sawab. Mungkin cukup demikian dulu Ustaz. Kalau boleh ditutup dengan doa Ustaz, biar tambah berkah majelis ilmu ini. Baik Bapak Ibu semua yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di penghujung majelis kita. Allah berikan ini jalan wasilah kita lewat kajian online ini, dan waktu mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lewat tema yang mungkin lebih spesifik lagi. Nanti silakan diusulkan kalau memang dibutuhkan. Kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam, kami mohon ampunan-Mu, memohon cinta-Mu, memohon kasih sayang-Mu. Izinkan kami ya Rabb untuk terus mengejar rahmat dan cinta kasih sayang-Mu. Izinkan kami untuk bisa berbagi kebahagiaan kepada orang sekitar kami, terutama membagi kebahagiaan kepada pasangan kami. Ya Rabbana, izinkan kami mengayuh ya bahtera rumah tangga kami ini hingga berujung kepada harap pulau impian kami, yakni surga atau jannah. Maka perkuatlah hubungan di antara kami, sekokohkanlah cinta di antara kami atas nama Engkau ya Rabb. Buatlah agar kami memiliki visi yang kuat untuk menuju cinta yang hakiki di surga. Ya Rabbana, izinkan kami menjadi ya pasangan yang saling menguatkan, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam urusan akhirat, dan bantu kami ya Rabbana untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kami ya Rabb ya kesempatan untuk terus belajar
untuk terus memperbaiki diri, dan berikanlah kami ya peluang untuk melakukan amal soleh, ya memberikan kami kesempatan untuk bersedekah hingga ratusan juta bahkan miliaran, karena kami mengharapkan supaya rizki yang kami peroleh menjadi jembatan bagi kami untuk bisa mendapatkan tiket masuk surgamu. Ya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan bisa ketemu sesi yang lainnya, sesi berikutnya dengan topik-topik spesifik.